Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dikabarkan akibat bencana ini korban meninggal dunia mencapai 17 orang. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin malam hingga Selasa pagi memicu tanah longsor yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Selain itu, dikabarkan sejumlah warga masih dilaporkan hilang, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Kejadian longsor ini adalah dampak dari hujan yang luar biasa pada tadi malam ya, yaitu mulainya sekitar habis asar. Itu awal laporan saya kira korban itu cuma 4 orang. Nah, saya tadi malam ke sini nggak taunya nambah sampai yang lumayan banyak itu yang ngiup di rumahnya Pak Sekdes Desa Kasimpar. Dan nggak taunya pas ngiup di situ sama rumahnya Pak Kades Kasimpar juga terkena dampak longsor, sehingga Pak Kasimpar keluarga dan yang ngiup di situ meninggal semua. Dan yang meninggal, korban meninggal itu bukan hanya warga Kecamatan Petung, tapi ada warga dari luar. Banjir bandang dan tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan, namun dampak terparah terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi mengenai peristiwa banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan bersama dengan Bupati Pekalongan, Ibu Fadiah Arafika. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Bupati. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Ibu, untuk sampai saat ini kami ingin tahu terlebih dahulu jumlah korban akibat bencana banjir bandang dan juga tanah longsor ini seperti apa Bu yang sudah terdata? Kalau yang meninggal sampai hari ini, yang sampai jam ini baru 17 orang yang ditemukan. Yang lainnya masih dalam tahap pencarian sekitar kurang lebih 8 orang lagi masih dari tahap pencarian. Dan memang Kabupaten Pekalongan ini yang terkena dampak dari hujan atau banjir bandang ini ada beberapa tempat, kalau kurang lebih ada 11 kecamatan. Korban meninggal dunia dan juga luka ini dibawa ke mana Ibu Bupati, termasuk juga yang luka untuk mendapatkan perawatan medis? Kita bawa ke rumah sakit Kajen. Memang kebetulan begini Mbak, Petung Kriono ini dari kabupaten dari pusat pemerintahan itu kalau tidak ada longsor atau apapun aja itu sudah 2 jam mau naik ke atasnya, karena itu kan daerah di dekat pegunungan. Dengan adanya seperti ini, itu kalau bisa dilihat, kita lihat di gambar bahwa jalan putus, akses jalan benar-benar tidak bisa. Ini memang malah menambah kesulitan kami yang memang luar biasa sekali. Dari tadi pagi dan sampai sekarang baru 17 orang yang ketemu, yang lainnya karena memang untuk menuju ke tempat kejadian itu tuh harus jalan 5 kilo. Biasanya itu kan tidak perlu jalan seperti itu, bisa pakai mobil, tapi sekarang terputus semua. Oke, artinya begini Bu, masih ada perkiraan berapa jumlah warga atau korban yang mungkin masih tertimbun material longsor dan masih terus diupayakan dalam proses evakuasi maupun juga pencarian? Masih 8 orang yang masih kita cari, yang hilang. Oke, lalu apa upaya-upaya yang tengah dioptimalisasi di sana Bu untuk bisa membantu proses evakuasi dan juga pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di sana? Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka akses jalan dulu, karena dengan kalau akses jalan terputus, kita bantuan ke atas pun akan sulit semua untuk sampai. Dan yang kedua dari TNI, dari Polri, juga relawan-relawan PMI dan masyarakat sudah banyak membantu di sana. Memang sekali lagi Mbak, karena akses jalannya ini tiba-tiba terputus dan juga
lumpur dan tanah ini yang akhirnya jadi susah semua. Alat berat mau ke atas juga susah. Ini sudah ada alat berat kita yang naik ke atas sudah 2 naik, tapi yang 1 baru sampai ya. 1 baru sampai, 1 lagi karena memang jalannya ini keputus ini yang jadi agak susah. Baik. Proses evakuasi dan juga pencarian ini difokuskan atau dikonsentrasikan di titik atau area mana saja? Iya, kita fokuskan karena yang kena kan di Petung di Desa Kasimpar, jadi memang khusus di situ kita fokuskan untuk pencarian korban. Kalau di daerah yang lain banyak juga Mbak yang kena, ya kalau namanya rumah hanyut ini sudah tidak terhitung, hanyut semua, hanyut total, habis semua barang-barang itu banyak. Oke. Berapa Bu luasan daerah kemudian yang terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor, termasuk juga yang sudah terdata berapa kepala keluarga dan juga rumah yang mengalami dampak akibat bencana ini? Malam hari ini pertama kita sudah menetapkan Kabupaten Pekalongan menjadi tanggap darurat, dan juga kalau untuk berapa jumlah rumahnya masih kita cek semua. Mungkin di atas mungkin 50 sampai 100 kali seperti itu karena banyak sekali. Terus juga kalau kerusakan kayak mobil apa segala, ada juga sampai kayak usaha yang nilainya ratusan juta gitu, kayak kalau untuk di kampungan segitu juga sudah lumayan, itu habis semua gitu. Ternak mati, hilang, sudah banyak sekali. Oke, untuk warga lain Bu yang juga ikut terdampak oleh banjir bandang dan juga longsor, saat ini mereka dievakuasi ke titik mana saja? Setiap kecamatan berbeda-beda, jadi setiap kecamatan kita sudah siapkan itu posko-posko untuk para pengungsi, terus juga dapur umum kita sudah siapkan, kesehatan juga kita siapkan semua. Jadi karena ini kenanya hampir merata, jadi hampir mungkin setiap desa aja itu ada. Jadi setiap kecamatan berapa jarak lagi sudah kita siapkan lagi karena jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan ini termasuk padat, hampir 1 juta lebih penduduknya. Jadi sehingga memang nggak bisa dengan dapur umum atau tempat yang kecil-kecil, jadi harus beberapa tempat disiapkan agak banyak ini sekarang. Oke, baik, tentu kita harapkan dan juga turut mendoakan agar seluruh proses evakuasi, pencarian bagi korban yang hilang juga bisa dilakukan dengan optimal dan juga baik di sana. Terima kasih Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Arafik, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bu, Assalamualaikum.